4386. Wajah pucat Yun Feibai berubah sedikit merah. Aku ceroboh. Untuk melukaimu seperti ini dengan fisik tahap kelima cukup mengesankan. Mao Ze mengangguk sedikit. Apa latar belakangnya? Yun Feibai memelototi Wei Brothers. Kamu harus bertanya kepada mereka. Master Gunung Agung menoleh untuk melihat Wei Brothers. Kedua bersaudara itu segera menjadi pucat dan berkeringat dingin. Mereka tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi setelah mereka bertemu Yang Kai. Setelah Great Mountain Master mendengarkan, dia mengungkapkan ekspresi penuh perhatian. Dia benar-benar datang untuk klan Yuruo. Cedera Yun Feibai tidak ringan. Dadanya langsung ditembus oleh tombak naga Azure, dan darah mengalir keluar. Bahkan dengan kekuatan Open Heaven tahap ke-6, cedera semacam ini akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk pulih. Namun, setidaknya nyawanya terselamatkan. Ketika Guru Gunung Agung bertanya, dia sudah duduk bersila untuk mengatur pernapasannya dan menekan luka-lukanya. Saudara-saudara Wei memandang Guru Gunung kedua dan kemudian Guru Gunung Agung, merasa tidak nyaman. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Yang Kai begitu berani sehingga dia berani menerobos masuk ke sarang harimau di Gunung Matahari Mendalam sendirian, merekalah yang membawanya kembali. Dalam hal ini, mereka tidak dapat lepas dari tanggung jawab, terutama sekarang karena Guru Gunung kedua terluka parah, mereka tidak tahu hukuman apa yang akan dia terima ketika mereka kembali. Mereka tidak bisa tidak mengutuk Yang Kai di dalam hati mereka. Kedua bersaudara itu hanya merasa bahwa mereka sangat tidak bersalah. Kali ini, mereka memang mengalami bencana yang tidak terduga. Setelah secangkir teh, dua sosok turun dari langit. Mereka adalah Guru Gunung ketiga dan Guru Gunung keempat dari Gunung Matahari Mendalam. Master Gunung Agung menoleh untuk melihat. Master Gunung ketiga, Genking, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri. Mao Ze mengangkat alisnya. Oh, kalian berdua secara pribadi mengejarnya, tetapi dia melarikan diri. Bukankah bocah itu terluka oleh kakak kedua? Master Gunung keempat adalah satu-satunya wanita di antara 4 Master Gunung dari Gunung Matahari Mendalam. Wajahnya mempesona, sosoknya montok, dan sepasang mata bunga persik berairnya tampak memancarkan cahaya yang mencuri jiwa setiap saat. Mendengar ini, dia berkata, bocah itu sepertinya mahir dalam hukum luar angkasa. Dia bisa menggunakan teknik teleportasi dan menghilang tanpa jejak. Meskipun kakak ketiga dan aku mengejarnya, kami segera kehilangan jejaknya. Mata Mao Ze berbinar. Dia mahir dalam hukum luar angkasa. Genking mengangguk. Itu seharusnya benar. Mao Ze segera menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, ya, memang ada beberapa fluktuasi sisa dari hukum ruang angkasa di sini. Tidak heran dia berani menyusup ke Gunung Matahari Mendalamku sendirian. Dikabarkan bahwa dia mahir dalam hukum luar angkasa, dan mahir melarikan diri, kecuali kita menggunakan teknik penguncian bumi penyegelan surga, tidak mungkin untuk membatasi kebebasannya. Dia merenung sejenak dan berkata, karena orang ini datang untuk klan Yuruo, dia pasti telah melarikan diri kembali ke klan Yuruo. Kakak ketiga, kakak keempat, kalian berdua pergi dan tangkap bocah itu. Terlepas dari apakah yang lain mati atau hidup, bocah itu harus dibawa kepadaku hidup-hidup. Genking dan kepala suku gunung keempat, Zhou Ya, saling berpandangan. Yang pertama bertanya dengan curiga, kakak sepertinya sangat memikirkan bocah itu. Mao Ze dengan lembut memutar-mutar jarinya dan bertanya, kakak ketiga, sudah berapa tahun kamu berada di gua tanpa bayangan ini? Genking berpikir sejenak dan berkata, saya tidak dapat mengingat waktu yang tepat. Sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Di mana empat tua? Zhou Ya berkata, 1.000 tahun. Mao Ze melirik Yun Feibai, yang menahan luka-lukanya di samping, dan berkata, kakak kedua ada di sini sebelum Anda. Dia sudah di sini selama 6.000 tahun, dan saya telah terperangkap di sini selama lebih dari 10.000 tahun. Gua tanpa bayangan ini bukan tempat yang besar, tapi juga tidak kecil. Setelah bertahun-tahun, kami telah mencari kemanapun kami bisa, tetapi apakah kami menemukan jalan keluar? Berbicara tentang masalah ini, semua orang sedih. Tidak hanya Profound Sun Mountain yang mencari jalan keluar, tetapi Peerless Society dan Pulau Gemini juga telah mencari jalan keluar. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah bertahun-tahun, tidakkah kamu ingin keluar dan melihat-lihat? Apakah kamu bersedia terjebak di tempat terkutuk ini selama sisa hidupmu? Genking berkata, tentu saja tidak. Zhou Ya mengungkapkan ekspresi bijaksana. Kakak, maksudmu? Mao Ze berkata, bocah itu mahir dalam hukum ruang angkasa, dan lebih sensitif terhadap fluktuasi kekuatan ruang daripada siapapun.
Mungkin, cara untuk pergi jatuh pada bocah itu. Begitu ini dikatakan, mata Genking dan Zhou Ya berbinar. Ya, mereka telah mencari selama bertahun-tahun dan tidak dapat menemukan jalan keluar, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada jalan keluar di gua tanpa bayangan ini. Hanya saja mereka tidak dapat menemukannya. Namun, jika orang yang mahir dalam hukum ruang angkasa itu dapat digunakan untuk tujuan mereka sendiri, mereka mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Genking berkata dengan penuh semangat, aku mengerti. Jangan khawatir, kakak. Aku akan mengumpulkan orang-orang dengan kakak keempat dan menangkap bocah itu. Mao Ze hendak memberi perintah lagi ketika Yun Feibai tiba-tiba membuka matanya dan berkata, tunggu. Genking menoleh dan melihat ke atas. Kakak kedua, apa perintah lain yang kamu miliki? Yun Feibai menggertakkan giginya dan berkata, kakak, serahkan masalah ini padaku. Hari ini, aku terluka oleh bocah itu. Ini sangat memalukan dan memalukan. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Mao Ze sedikit mengernyit. Zhou Ya berkata, tapi kakak kedua, dengan lukamu bagaimana kamu akan bergerak? Jangan lupa, Lan Yuruo juga berada di alam Open Heaven tahap ke-6. Meskipun kekuatannya seharusnya menurun setelah periode waktu ini, jika dia benar-benar dipaksa ke sudut dan keluar semua, itu tidak akan mudah untuk melawan. Yun Feibai berkata, cedera ini dapat disembuhkan dalam 2 bulan, tidak 1 bulan. Saya sudah menunggu bertahun-tahun, tidak bisakah saya menunggu 1 bulan? Melihat Mao Ze, Yun Feibai berkata dengan serius, saya meminta izin kakak untuk memberi saya 1 bulan. Mao Ze menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut mengangguk dan berkata, karena kamu memiliki niat ini, maka ketika lukamu sembuh, kamu bisa melakukannya. Yun Feibai sangat gembira. Terima kasih, kakak. Sosok Mao Ze melintas dan menghilang seperti hantu. Genking dan Zhou Ya saling memandang dan menyuruh Yun Feibai untuk merawat lukanya dengan baik sebelum mereka juga pergi. Setelah 3 master gunung pergi, wanita di sekitarnya yang telah terluka oleh Yang Kai muncul satu demi satu. Mereka datang untuk membantu Yun Feibai naik dan mendarat di gunung lain. Saudara-saudara Wei tetap di tempat mereka berada dan saling memandang. Mau tak mau mereka bergidik dan dengan cepat melarikan diri, merasa seolah-olah mereka baru saja melarikan diri dengan hidup mereka. Di Gunung Tandus, sesosok mendarat dalam keadaan menyedihkan. Yang Kai yang melarikan diri ke sini. Serangan Yun Feibai hampir memenggal kepalanya. Ada luka besar dan mengerikan di lehernya dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, fisiknya kuat. Sepanjang jalan, luka-lukanya sudah mulai pulih perlahan. Daging yang dipotong menggeliat dan tumbuh granulasi, perlahan sembuh. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menemukan cara untuk membubarkan pasukan dunia Yun Feibai. Jika tidak, cedera ini tidak dapat disembuhkan bagaimanapun caranya. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi pengejar di belakangnya, Yang Kai langsung membuka gua di tengah gunung tandus dan masuk. Dia mengeluarkan pil roh dan menelannya, mendesak angkatan dunianya untuk menekan sisa kekuatan serangan Yun Feibai. Meskipun Yun Feibai adalah Open Heaven kelas 6, 1 tingkat lebih tinggi darinya, kekuatan yang tersisa hanyalah benda mati. Tidak sulit untuk membubarkannya, dia hanya perlu meluangkan waktu. Setengah hari kemudian, ekspresi Yang Kai berubah dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dia diam-diam melepaskan Divine Sense-nya dan segera menyadari sosok seorang wanita berkeliaran di sekitar pinggiran gunung tandus ini. Yang Kai awalnya tidak ingin memperhatikannya, bagaimanapun juga, menyembuhkan lukanya lebih penting. Siapa yang mengira bahwa wanita ini akan berkeliaran di luar untuk waktu yang lama tanpa pergi, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Hati Yang Kai tenggelam dan dia hanya bisa berkedip. Wanita ini hanya Open Heaven kelas 4. Untuk Yang Kai saat ini, dia bisa dibunuh kapan saja, jadi meskipun dia terluka, Yang Kai tidak takut sama sekali. Ketika wanita itu berkeliaran di sekitar gunung yang tandus, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh, hanya untuk melihat Yang Kai menatapnya dengan dingin. Wanita itu terkejut dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Dalam sekejap, Yang Kai entah bagaimana muncul di depannya, tangannya yang seperti besi mencengkeram lehernya yang ramping. Kekuatan di telapak tangannya seperti lidah ular, menyebabkan dia merasakan ancaman yang fatal. Wajah wanita itu langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Tenggorokannya mengeluarkan suara, dan matanya dipenuhi permohonan. Yang Kai menatapnya dengan dingin sebelum tiba-tiba mengerutkan kening, apakah kamu wanita di sisi Yun Feibai? Wanita ini tampak agak akrab. Anehnya, dia adalah salah satu wanita yang pernah berkumpul di sekitar Yun Feibai sebelumnya. Jika Yang Kai ingat dengan benar, dialah yang memijat kaki Yun Feibai. Pada saat ini,
Dia ditutupi kerudung tipis, memperlihatkan sosoknya yang seperti batu giok. Sebelumnya, ketika Yang Kai bertarung, semua wanita yang datang untuk menyerangnya telah dikirim terbang, dan wanita ini adalah salah satunya. Wanita itu ingin mengangguk tetapi tidak bisa bergerak, hanya bisa berkedip. Bagaimana kamu menemukanku? Yang Kai bertanya dengan dingin. Kedua Open Heaven tingkat ke-6 itu telah diguncang olehnya, jadi bagaimana wanita ini menemukan tempat persembunyiannya? Saat berbicara, Yang Kai sedikit melonggarkan cengkeramannya. Wanita itu dengan cepat menjelaskan, saya sangat sensitif terhadap bau. Bau darah Anda berbeda dari yang lain. Yang Kai mengerutkan kening, tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Menyebarkan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya kecuali dia dan wanita ini. Dia ingin membunuhnya untuk membungkamnya, tetapi menghadapi wanita yang kekuatannya lebih rendah darinya dan yang tidak memiliki permusuhan mendalam dengannya, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Setelah menatapnya sebentar, Yang Kai dengan dingin mendengus dan mengendurkan cengkeramannya, karena kamu memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kamu tidak memikat semua master dari Gunung Matahari Mendalam ke sini? Sebaliknya, kamu datang menemuiku sendirian, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Wanita itu mengerutkan bibir merahnya dan tidak berbicara, hanya mengeluarkan giok dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Apa ini? Wanita itu tidak menjelaskan. Melihat Yang Kai tidak mengambilnya, dia dengan lembut meletakkan batu giok itu di tanah dan melangkah mundur, berkata, jika kamu bisa membunuh Yun Fei Bai, kamu akan menjadi dermawanku. Yang Kai mengerutkan kening. Wanita itu sudah berbalik dan pergi, meninggalkan aroma samar. Yang Kai melirik slip batu giok di tanah, mengulurkan tangan, meraihnya, dan membenamkan dirinya dalam memeriksanya, tiba-tiba mengangkat alisnya. Slip giok ini mencatat beberapa informasi, termasuk peta seluruh surga gua tanpa bayangan, serta lokasi Lady Boss. Memikirkan kata-kata wanita itu sebelum dia pergi, Yang Kai berpikir keras. 4387. Tampaknya wanita ini tidak rela menyerahkan dirinya kepada Yun Fei Bai dan menjadi mainannya tetapi terpaksa melakukannya karena suatu alasan. Sayangnya, kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak bisa melawan. Yang Kai membunuh jalannya ke Gunung Matahari yang mendalam dan melukai Yun Fei Bai telah memberinya secercah harapan, jadi dia datang untuk menemukannya dan memberinya informasi ini. Menyingkirkan slip batu giok, Yang Kai terbang. Sekarang dia belum sepenuhnya pulih, dia tidak yakin apakah yang dikatakan wanita itu benar. Jika dia menarik sekelompok pengejar, itu akan merepotkan, jadi yang terbaik adalah mengubah lokasinya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, di gunung tandus lainnya, Yang Kai bersembunyi di sebuah gua dan dengan tenang menyembuhkan luka-lukanya. Luka di lehernya terlihat sangat mengejutkan, tetapi begitu dia menyebarkan sisa Ki Yun Fei Bai, itu hanya akan menjadi luka daging dan tidak akan sulit untuk disembuhkan. Dengan fisik Yang Kai yang kuat saat ini, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam 3 hingga 5 hari. Beberapa hari kemudian, Yang Kai mengeluarkan slip giok lagi dan memeriksa lokasinya. Membandingkan informasi di slip giok ke peta, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah tertentu. Setengah hari kemudian, Yang Kai berhenti di kawah gunung berapi besar dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa kawah ini sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Di bawah, magma merah menyala melonjak, dan asap hitam tebal terus naik dari kawah. Dalam 1000 kilometer, ada kawah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya seperti ini, dan dari waktu ke waktu, magma akan meletus dan mengalir seperti sungai. Lingkungan di sini bahkan lebih buruk daripada tempat lain. Menurut slip giok yang diberikan oleh wanita itu, Lady Boss telah membawa juru masak dan akuntan ke sini untuk bersembunyi. Di seluruh surga tanpa bayangan, tidak banyak tempat yang bisa menahan angin astral tanpa bayangan. Selain markas 3 kekuatan besar, kawah gunung berapi ini adalah salah satunya, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Meskipun bisa menghindari beberapa efek dari angin astral tanpa bayangan, itu jauh lebih rendah daripada markas 3 kekuatan besar. Yang Kai menggosok hidungnya, merasa agak masam. Memikirkan tentang bagaimana Lady Boss adalah Open Heaven Orde ke-6 yang mulia, sosok yang halus dan mulia, tetapi untuk menemukan sumber daya kultivasinya, dia telah berakhir di surga tanpa bayangan ini dan terpaksa bersembunyi di tempat yang begitu keras, dia tidak bisa membantu tetapi menyalahkan dirinya sendiri. Saat itu, dia dengan sepenuh hati ingin mencapai peringkat tinggi Open Heaven, dan tidak ada yang mencoba menghalanginya. Bukankah itu agak terlalu disengaja? Mengambil napas dalam-dalam, bau menyengat mengalir ke paru-parunya seperti jarum. Berdiri di mulut gunung berapi, Yang Kai melihat ke bawah dan berteriak, apakah ada orang di rumah? Ada lorong di bawah gunung berapi dengan lava yang bergelombang.
Seseorang telah menetapkan beberapa batasan, mengubahnya menjadi tempat perlindungan. Koki kekar tiba-tiba membuka matanya dan mendengarkan sebentar. Dia menggunakan sikunya untuk menyodok akuntan di sampingnya dan berbisik, apakah Anda mendengar sesuatu? Akuntan itu membuka mata ikannya yang mati dan meliriknya. Apa yang kamu dengar? Koki menggaruk kepalanya. Mengapa saya pikir saya mendengar suara yang kai? Akuntan itu buru-buru melirik Lady Boss, dan mata ikannya yang mati menjadi lebih putih. Dia memelototi Koki dan berkata, jangan bicara omong kosong. Bocah itu hanya dari alam kaisar. Bagaimana dia bisa memasuki tempat seperti gua surga tanpa bayangan? Kamu pasti salah dengar. Koki itu mengangguk dan berkata, itu benar. Itu pasti salah dengar. Ekspresi akuntan juga menjadi aneh. Ketika dia berbicara dengan Koki, dia mendengar suara yang dikenalnya, tetapi karena lava yang melonjak, itu sedikit lemah. Jika bukan karena pengingat Koki, dia tidak akan memperhatikan. Tidak jauh, Lady Boss juga membuka matanya. Matanya yang indah penuh dengan kecurigaan dan kebingungan. Setelah beberapa saat, mata indah Lady Boss tiba-tiba menjadi ganas. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, bocah hajingan. Dia berdiri, dan roknya berkibar saat dia keluar. Koki dan akuntan saling memandang dan buru-buru mengikuti. Di mulut gunung berapi, Yang Kai memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Dia berpikir, mungkinkah wanita itu berbohong padaku? Lady Boss dan yang lainnya tidak bersembunyi di sini sama sekali. Tapi tidak perlu baginya untuk menempatkan dirinya dalam bahaya. Apakah dia yakin aku tidak akan membunuhnya? Bagaimana jika saya ingin membunuhnya? Saat dia akan masuk dan menyelidiki dengan hati-hati, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat alisnya dan melihat lava di bawah. Setelah beberapa saat, lahar itu tampaknya diaduk oleh kekuatan yang tidak terlihat. Itu berputar dengan cepat dan berubah menjadi pusaran air besar. Dan di tengah pusaran air itu, sesosok terbang keluar. Jubah istananya yang seputih salju sangat menarik perhatian. Bahkan di lingkungan yang sangat keras ini, warna putih itu seperti bunga teratai di gunung bersalju, murni dan tanpa cacat. Sebelum orang itu tiba, aura familiar sudah mengenai wajahnya. Yang Kai menyeringai bodoh dan berteriak dengan penuh semangat, Lady Boss. Saat dia berbicara, dia bergegas, membuka tangannya dan memeluk erat Lady Boss di tangannya. Tanda seru. Wajah Lady Boss sangat dingin hingga hampir meneteskan air. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia tiba-tiba menemukan hal seperti itu dan segera membeku di sana. Si juru masak dan akuntan, yang bergegas keluar dari pusaran lava di belakangnya, mendongak dan langsung tercengang. Mulut Koki itu terbuka begitu lebar hingga seekor ikan bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia menatap kosong beberapa saat sebelum menyodok akuntan itu dan berkata, apakah saya melihat sesuatu? Bos, nyonya kita sedang dipeluk oleh seseorang. Akuntan itu juga tercengang. Tiba-tiba, dia kembali sadar dan dengan marah mengeluarkan sempoanya. Dia mengotak-atiknya sampai membuat suara berderak. Dia hendak bergegas ke depan dan berteriak dengan niat membunuh, Lady Boss sedang dimanfaatkan. Ayo bunuh dia bersama. Koki menariknya kembali. Jangan panik, jangan panik. Tidak mudah memanfaatkan Lady Boss. Jika kita benar-benar ingin melakukannya, itu bukan kamu atau aku. Akuntan itu memandangnya dari sudut matanya dan terdiam beberapa saat. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Dia menyingkirkan sempoa dan berdiri di samping untuk menonton pertunjukan. Tidak jauh dari situ, tubuh Lady Boss menegang seolah-olah dia telah dilumpuhkan. Dia merasakan kekuatan besar datang dari lekukan lengan yang menahannya. Kekuatan itu mengandung rasa kepedulian yang kuat, yang membuat kemarahannya mereda lebih dari setengahnya. Suara yang Kai terdengar di telinganya. Lady Boss, senang melihat Anda baik-baik saja. Lady Boss menghela nafas dengan lembut. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menyeringai pada Koki dan akuntan yang berdiri tidak jauh. Kalian berdua juga sangat energi. Koki itu tertawa. Akuntan itu memberikan senyum palsu. Tidak diketahui apa yang dia maksud. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai mengangkat lehernya dan tanpa sadar melepaskan tubuh Lady Boss. Dia berkata dengan kaget, Nona Boss, apa yang kamu lakukan? Lady Boss meraih sanggul rambut Yang Kai dengan satu tangan dan menarik tubuhnya ke belakang. Matanya yang indah melonjak karena kedinginan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, mengapa kamu bertanya padaku? Aku ingin bertanya apa yang kamu lakukan. Saat dia mengatakan ini, dia terbang dan menendang bahu Yang Kai. Meskipun dia seorang wanita, dia juga seorang Open Heaven kelas 6. Tendangan ini marah dan kuat. Yang Kai tidak berani melawan. Dengan erangan teredam, tubuhnya terbang keluar seperti karung kain dan menghantam sisi gunung berapi, langsung menciptakan lubang berbentuk manusia di gunung berapi.
Puing-puing berdesir, Yang Kai merasa pusing. Sebelum dia bisa bereaksi, Lady Boss sudah menukik seperti elang yang menerkam mangsanya. Dia meraih pergelangan kakinya dan dengan keras memutarnya beberapa kali, melemparkannya ke dalam magma di bawah. Dengan ledakan, gelombang besar meledak dari magma yang bergelombang. Magma panas menenggelamkan tubuh Yang Kai. Lady Boss sepertinya ingin membunuh mereka semua, jadi dia mengejar mereka dan bergegas turun. Kelopak mata si juru masak dan akuntan berkedut. Setelah beberapa saat, gerakan kekerasan datang dari bawah magma. Sesaat kemudian, jeritan menembus langit. Yang Kai terkena kekuatan yang kuat dan terbang keluar dari magma. Dia mengayunkan lengan dan kakinya. Lady Boss mengikuti di belakangnya seperti belatung, meninju dan menendangnya. Dia benar-benar tanpa ampun. Setiap pukulan mengenai dagingnya. Yang Kai mengeluh tanpa henti. Dia menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus, hidungnya berdarah. Kamu masih berani memblokir seranganku. Bos wanita memukulinya dengan liar sambil menggunakan kata-kata untuk menekannya. Terintimidasi oleh kekuatan wanita, Yang Kai tidak berani melawan. Dia hanya berbaring, meringkuk, dan memeluk kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi organ vitalnya, membiarkan Lady Boss melampiaskannya. Jangan pukul aku, Lady Boss. Aku menyerah, teriak Yang Kai. Lady Boss setengah mati karena marah, tetapi ketika dia mendengar ini, dia memukulnya lebih keras. Si juru masak dan akuntan tidak tahan lagi dan datang untuk menghentikan pertengkaran. Dada Lady Boss naik turun, tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, minggir. Anak nakal yang bau membuatku kesal. Aku harus membunuhnya hari ini. Nyonya Bos, tenang, tenang. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan kasar seperti ini sendiri. Kakak saya dan saya bisa melakukannya. Saat juru masak berbicara, dia mengedipkan mata pada akuntan. Mereka berdua bergegas dan mendorong Lady Boss ke samping. Mereka menyerang Yang Kai, yang meringkuk di tanah dengan kepala di tangan, dari kiri dan kanan. Pukulan itu menghancurkan bumi. Dipukul oleh Lady Boss, Yang Kai kesakitan, tetapi dia tidak memiliki keluhan di hatinya. Lady Boss pasti merasakan bahwa dia telah maju ke Open Heaven dan marah karena dia tidak memenuhi harapannya. Yang Kai tidak tahan dipukuli oleh juru masak dan akuntan seperti ini. Dia segera memberi mereka tatapan sengit. Artinya sudah jelas, kalian berdua mengalahkan saya hari ini, saya pasti akan membayar Anda kembali di masa depan. Kamu masih berani melotot. Lady Boss terengah-engah dan berteriak marah dengan tangan di pinggang. Aku tidak berani, tidak berani. Yang Kai memeluk kepalanya lagi. Si juru masak dan akuntan melihat bahwa ada seseorang yang mendukung mereka dan bertarung lebih sengit. Yang Kai menghitung diam-diam di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Lady Boss tiba-tiba berkata, sudah cukup, kalian berdua. Apakah kalian benar-benar ingin memukulnya sampai mati? Dia berkata bahwa dia ingin membunuh Yang Kai hanya karena dia marah. Si juru masak dan akuntan sama-sama mundur selangkah dan menekankan tangan mereka ke udara. Mereka mengumpulkan ki mereka di dantian mereka dan menyebutnya sehari. Yang Kai, yang meringkuk di tanah, mengendurkan lengannya dan mengungkapkan celah. Dia diam-diam menatap Lady Boss, hanya untuk melihat mata indah Lady Boss dipenuhi amarah. Dia mengertakkan gigi dan buru-buru memberinya senyum menyanjung. Hanya saja wajahnya yang memar dan bengkak membuat orang merasa marah dan geli. Lady Boss maju selangkah. Yang Kai bergidik dan buru-buru menutupi kepalanya dengan tangannya. Lady Boss membungkuk dan meraih kerah Yang Kai dengan satu tangan, mengangkatnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya, matanya sedikit merah. Kamu sudah maju ke Open Heaven. Yang Kai mengangguk malu-malu, tidak berani menatap langsung ke mata Lady Boss. 4388. Kelas 5. Nyonya Boss bertanya lagi. Yang Kai meremas senyum menyanjung. Apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Lady Boss menghentakkan kakinya. Open Heaven kelas 5 juga masih Open Heaven, Yang Kai menggosok hidungnya. Lady Boss memelototinya dengan mata merah, gigi peraknya berderit seolah ingin memakannya. Begitu dia mendengar suara Yang Kai, dia tahu bahwa Yang Kai pasti telah maju ke Open Heaven. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki surga tanpa bayangan ini, karena hanya kultivator Open Heaven yang bisa memasuki tempat terkutuk ini. Tetapi dengan situasi Yang Kai sebelumnya, seberapa sulitkah menemukan jalur yin tingkat tinggi? Jadi dia masih memiliki sedikit harapan bahwa Yang Kai telah datang ke sini sebagai kultivator Open Heaven kelas tinggi. Tetapi setelah melihatnya secara langsung, Lady Boss mengerti bahwa Yang Kai belum mencapai Open Heaven tingkat tinggi. Jika dia bukan kelas tinggi, bahkan kelas 6 pun sudah bagus. Tapi dia bahkan belum mencapai kelas 6, hanya kelas 5. Bukannya Lady Boss tidak tahu seberapa bagus fondasi Yang Kai,
tetapi justru karena dia tahu itu, membuatnya sangat sedih. Seorang kultivator yang memiliki kemampuan untuk mencapai Open Heaven kelas tinggi pada akhirnya hanya mencapai kelas 5. Dapat dikatakan bahwa martial daunnya hancur, dan masa depannya suram. Di samping, akuntan dan koki terdiam, menatap Yang Kai dengan belas kasihan dan kekaguman, jejak pengakuan di mata mereka. Alasan Yang Kai muncul di sini pasti karena Lady Boss. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Yang Kai temui di luar dan mengapa dia akhirnya menerobos ke alam Open Heaven Orde kelima, mereka berdua kurang lebih bisa menebak situasinya. Itu pasti karena dia tidak dapat menemukan sumber daya tingkat tinggi dan khawatir tentang keselamatan bos wanita, jadi dia sangat ingin menerobos ke tingkat menengah dan datang ke sini. Mereka menghela nafas dalam. Untuk menemukan sumber daya kelas tinggi untuk bocah ini, bos wanita secara tidak sengaja jatuh ke surga tanpa bayangan ini. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan Lady Boss, bocah ini tidak segan-segan menghancurkan masa depannya sendiri dan mencapai kelas 5. Tetapi untuk dapat melakukan ini untuk Lady Boss, dapat dilihat bahwa bocah ini adalah orang yang setia dan penuh kasih sayang. Nona Boss, jangan menangis. Yang Kai tiba-tiba berbicara, menatap kosong pada dua garis air mata yang mengalir di sudut mata Lady Boss. Dia mengangkat tangannya, ingin menghapusnya untuknya, tetapi Lady Boss menoleh, berbalik, dan terjun ke magma di bawah, menghilang tanpa jejak. Yang Kai memukul bibirnya dan menggaruk kepalanya. Lady Boss selalu memberinya kesan bahwa dia cerdas dan mampu, cepat dan tegas. Seolah-olah bahkan jika langit akan runtuh, dia akan mampu menahannya dengan bahunya yang ramping. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lady Boss benar-benar akan menangis suatu hari nanti. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Yang Kai sangat ketakutan. Dia menoleh untuk melihat juru masak dan pemegang buku, meminta bantuan, apa yang harus kita lakukan sekarang setelah Nyonya Boss menangis karena marah. Si juru masak menghela nafas berat dan maju untuk menepuk pundaknya. Nona Boss tidak marah. Bukan karena marah. Yang Kai tercengang. Lalu ada apa? Dia menyalahkan diri sendiri. Penjaga buku berkata dengan dingin di samping. Lady Boss merasa bahwa jika dia tidak terjebak di dunia gua tanpa bayangan ini, kamu pasti tidak akan membuka langit dan datang ke sini untuk mencarinya. Dia merasa bahwa situasimu saat ini disebabkan olehnya. Kamu bisa menjadi anak kelas 7, tapi sekarang kamu baru kelas 5. Dia menyalahkan dirinya sendiri, merasa sakit, dan menangis. Yang Kai sedikit mengernyit dan berkata, ini adalah pilihan saya sendiri untuk membuka langit. Ini tidak ada hubungannya dengan Lady Boss. Si juru masak menyipitkan mata dan berkata, apakah Anda percaya dengan apa yang Anda katakan? Yang Kai tertegun, tidak bisa berkata-kata. Si juru masak berkata, tidak peduli apa, situasinya sudah seperti ini. Ayo masuk dulu, karena kamu bisa datang ke sini untuk mencari kami, maka kamu adalah saudara lelakiku yang baik mulai sekarang. Di masa lalu, aku hanya memiliki 2 saudara laki-laki yang baik, Lao Bai dan pemegang buku, tetapi sekarang saya memiliki 1 lagi. Saat dia berbicara, dia maju untuk membantu Yang Kai yang memar dan bengkak. Penjaga buku itu mengangguk dengan serius. Saudara yang baik, dalam sekejap, dia datang dan mendukung Yang Kai dari sisi lain dengan juru masak. Yang Kai berkata, Chef, kamu meninjuku 38 kali dan menendangku 13 kali. Pemegang buku, kamu meninjuku 27 kali dan menendangku 16 kali. Tepat ketika dia selesai berbicara, juru masak dan pemegang buku melepaskannya. Yang Kai jatuh di pantatnya dan duduk di tanah. Dia menyaksikan dengan tercengang ketika kedua sosok itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan jatuh ke lava di bawah, menghilang tanpa jejak. Dia segera menggertakkan giginya. Mereka benar-benar saudara yang baik. Dia berdiri, menggosok pantatnya, dan mengejar mereka sendiri. Di bawah lava, ada gua Kares. Seseorang menggunakan arai untuk mengisolasi bagian dalam dan luar. Meskipun lingkungannya tidak terlalu baik, itu juga tidak terlalu buruk. Gua Kares itu tidak besar, hanya seukuran beberapa rumah. Pembatasan terbuka lebar, dan Yang Kai langsung masuk. Lady Boss menyuruhnya kembali ke pintu masuk. Dia duduk di kursi batu, tidak bergerak. Si juru masak dan pemegang buku, yang turun lebih dulu, berdiri diam di belakangnya. Si juru masak melihat ke belakang dan berkata dengan suara rendah, Nona Boss, Yang Kai ada di sini. Haruskah kita mengusirnya atau membiarkannya tinggal? Lady Boss sepertinya tidak mendengarnya. Penjaga buku berkata, mengapa kamu meminta begitu banyak? Nyonya Boss jelas marah padanya. Usir dia dan biarkan dia hidup dan mati sesukanya. Chef menjawab dengan sungguh-sungguh, baiklah. Saat dia berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk bergerak. Lady Boss tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berkata dengan dingin,
kamu juga ingin membuatku marah, bukan? Si juru masak membeku dan tersenyum meminta maaf. Bagaimana kami berani? Lady Boss, jangan marah. Kami tidak akan mengusirnya, kami tidak akan mengusirnya. Dia menatap Yang Kai. Yang Kai mengerti dan menemukan sudut untuk duduk. Mereka berdua mengangguk dan membungkuk pada Lady Boss. Nona Boss, silakan istirahat. Saling bertukar pandang, mereka berjingkat kembali ke sisi Yang Kai. Satu menatapnya dari atas, yang lain berjongkok di depannya untuk menatapnya. Si juru masak mendecakkan lidahnya dan berkata, "Yang kecil, penampilanmu cukup unik. Hidungmu memar dan wajahmu bengkak. Kau masih berani mengatakan itu?" Yang Kai melotot. Dia sudah dipukuli oleh Lady Boss, dan kedua hajingan ini tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Untungnya, tubuhnya kuat, kalau tidak dia benar-benar akan cacat. Si juru masak tertawa. Ini hanya luka daging, tidak masalah. Saya punya krim memar di sini. Oleskan dan istirahat sebentar dan Anda akan baik-baik saja. Kesini, saya akan membantumu mengoleskannya. Saat dia mengatakan ini, dia benar-benar mengeluarkan sebotol salep lengket dari cincin luar angkasanya. Dia menggunakan jari-jarinya untuk mengoleskan beberapa di wajah Yang Kai. Yang Kai memiringkan kepalanya dan bergerak ke samping. Dia akan mengatakan bahwa dia tidak memerlukan krim memar untuk luka daging, tetapi dia melihat juru masak itu tampak histeris. Dia terus menunjuk Lady Boss dengan mulutnya. Ekspresi Yang Kai berubah. Dia agak mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak menghindar dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Namun, dia segera mulai meratap. Sakit, sakit, sangat sakit. Bisakah kamu tidak terlalu kasar? Si juru masak berkata, saya hanya seorang juru masak. Saya biasanya memasak ikan dan daging, begini caranya. Yang Kai berkata dengan marah, aku bukan ikan di talenanmu. Siapa yang mengatakan bahwa dia adalah saudaraku? Si juru masak berkata, itu masalah lain. Bagaimana Anda bisa mencampurnya? Akuntan, yang berdiri di depan keduanya dengan tangan terlipat di belakang, menjadi tidak sabar dan berkata, cukup, berhenti berdebat. Yang Kai, izinkan saya bertanya, bagaimana Anda tahu kami ada di sini? Apakah Old Bai memberi taumu? Yang Kai mengangguk dan berkata, ya, Bai Tua datang ke Yanah Void dan memberitahuku tentang kalian. Itu sebabnya aku bergegas. Bagaimana Old Bai sekarang? Yang Kai berkata, dia baik-baik saja. Jangan khawatir tentang dia. Dia seharusnya berada di Void sekarang. Dia ingin ikut denganku, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa pergi setelah masuk, jadi aku tidak membiarkan dia mengikutiku dan menyelinap masuk sendiri. Akuntan itu mengangguk kecil. Bagus. Dia berbalik untuk melihat Lady Boss dan melihatnya sedikit tegak. Dia memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan seksama. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Dia bertanya lagi, tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Anda memiliki dasar yang bagus, jadi mengapa Anda hanya mencapai peringkat kelima? Anda setidaknya harus mencapai peringkat keenam. Bukankah Anda hanya kurang satu elemen yin? Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Ceritanya panjang. Sebelum pergi ke Sutter Heaven, dia tidak tahu bahwa hanya kultivator Open Heaven yang bisa memasuki surga gua tanpa bayangan. Jika dia tahu, dia akan menyiapkan sumber daya elemen yin peringkat ke-6 jika terjadi kecelakaan. Pada saat dia tiba, sudah terlambat. The Void sendiri memiliki permintaan besar untuk sumber daya peringkat ke-6, belum lagi kelangkaan elemen yin. Setiap kali sumber daya peringkat ke-6 muncul di Star City, itu akan dibeli oleh Void dan diberikan kepada kultivator di Voidland. Pada akhirnya, ketika Yang Kai membutuhkannya, dia kekurangan. Bahkan Tizeng dan yang lainnya tidak memilikinya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa naik ke peringkat kelima. Akuntan itu dengan dingin mendengus. Aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang ini. Sekarang sepertinya ada seseorang yang benar-benar berada di balik ini. Setelah jatuh ke gua surga tanpa bayangan, mereka telah mencurigainya, tetapi tanpa bukti yang meyakinkan, mereka tidak dapat memverifikasinya. Pada saat ini, setelah mendengarkan penjelasan Yang Kai, mereka segera mengerti bahwa kecurigaan mereka benar. Lady Boss jatuh ke Sadoles Grotto Heaven bukan karena kecelakaan, tetapi oleh seseorang. Mereka menjebak Lady Boss di Sadoles Grotto Heaven, melepaskan Old Bai untuk memberitahu Yang Kai, dan kemudian melakukan penyergapan di luar Sadoles Grotto Heaven. Jika mereka bisa membunuh Yang Kai, itu akan menjadi yang terbaik. Dengan cara ini, mereka bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Yang Kai, mereka dapat memaksanya masuk ke gua surga tanpa bayangan dan memaksanya untuk maju ke Open Heaven. Ternyata, penyebaran orang-orang itu berhasil. Yang Kai akhirnya naik ke peringkat kelima.
Namun, mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Black Crow akan memimpin sekelompok orang untuk meluncurkan serangan diam-diam. Akibatnya, mereka menderita kerugian besar. Pada akhirnya, untuk membuat Yang Kai maju ke peringkat kelima dengan sukarela, bahkan cincin luar angkasa dari 4 kultivator Open Heaven peringkat atas dirampok. Dapat dikatakan bahwa mereka menderita kerugian besar. Namun, masalah Yang Kai akhirnya terpecahkan. Hasil ini masih dapat diterima, dan semua orang senang. Adapun kebencian antara Black Crow dan orang-orang itu, mereka harus menyelesaikannya secara perlahan. Kamu bisa naik ke peringkat ke-7, tetapi berakhir di peringkat kelima. Tidakkah kamu menyesalinya? Akuntan itu bertanya dengan suara yang dalam. Jika dia adalah orang yang mengalami ini, tidak mungkin baginya untuk tetap tenang. Aku tidak bisa mengambil langkah terakhir. Kurang lebih sayang, tapi aku tidak menyesalinya. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Mengingat situasi yang saya hadapi sekarang, saya khawatir bahkan jika saya menunggu selama ribuan tahun, saya tidak akan bisa mendapatkan elemen yin tingkat tinggi. Daripada membuang banyak waktu menunggu, lebih baik pegang kekuatan yang bisa kudapatkan. 4389. Kamu cukup berpikiran terbuka, kata akuntan itu dengan kagum. Yang Kai menghirup udara dingin dan berkata, karena semuanya telah menjadi seperti ini, saya harus lebih berpikiran terbuka. Dengan suara gemerisik, Lady Boss berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah. Mereka bertiga menoleh untuk melihatnya bersama. Ketika dia mendekat, Lady Boss mengulurkan tangannya ke Koki. Koki buru-buru menyerahkan salep penghilang memar di tangannya kepada Lady Boss, lalu memindahkan kursi batu dari samping dan meletakkannya di belakang Lady Boss dengan penuh perhatian. Lady Boss duduk dan menatap Yang Kai dengan ekspresi rumit. Dia mengulurkan tangan untuk mendapatkan salep penghilang memar dan dengan lembut mengoleskannya pada memar di wajah Yang Kai. Yang Kai tertawa kecil padanya. Lady Boss berkata dengan sedih, apa yang kamu tertawakan? Dia meningkatkan kekuatan tangannya dan Yang Kai segera melolong kesakitan. Dia menghela nafas pelan dan berkata sambil mengoleskan salep pada Yang Kai, karena kamu sudah mencapai kelas 5, maka tidak ada jalan untuk kembali. Alam semesta kecil di tubuhmu telah diatur. Bahkan jika kamu menyesalinya di masa depan, percuma saja. Aku tidak akan menyesalinya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ketika saya pertama kali memasuki alam semesta ini, Anda merawat saya dengan segala cara yang mungkin seperti orang tua saya sendiri. Sekarang setelah Anda dalam masalah, saya secara alami tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Belum lagi surga tanpa bayangan belaka, bahkan jika itu 36 surga dan 72 tanah yang diberkati, aku masih akan mencobanya. Berhenti membual. Bos wanita memelototinya dengan sedih dan berkata dengan gigi terkatup, orang tua. Apakah saya sangat tua? Yang Kai segera berkeringat dingin. Lady Boss, Anda berada di puncak hidup Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi tua? Saya salah. Lady Boss mendengus pelan dan berkata dengan lembut, kamu telah mencapai kelas 5, dan batasmu adalah kelas 7. Namun, dengan fondasi dan fondasimu, selama kamu memiliki sumber daya yang cukup, mencapai kelas 7 tidak akan cukup sulit. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, maka itu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Anda harus siap secara mental. Saya mengerti. Yang Kai mengangguk. Memperbaiki Open Heaven Pill biasa dan sumber daya lain dari berbagai atribut hanya dapat meningkatkan nilai seorang kultivator 1 atau 2 tingkat. Ini adalah pengalaman yang didapat oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno. Tidak ada yang pernah melanggar aturan ini, karena apakah itu memperbaiki Open Heaven Pill biasa atau sumber daya lainnya, ada batasan seberapa banyak yang bisa ditingkatkan. Namun, jika dia dapat menemukan Open Heaven Pill yang berasal dari tungku Qian Kun, dia akan dapat menembus batas dan belenggu ini. Sayangnya, hal semacam ini selalu langka. Setiap kali kuali langit dan bumi muncul, itu akan menyebabkan turbulensi di 3000 dunia dan menyebabkan badai darah. Bahkan Open Heaven tahap ke-8 yang tersembunyi di berbagai tanah terberkati dan surgawi jika mendengar berita itu akan segera bertindak. Dalam situasi seperti itu, bahkan Open Heaven tahap ke-7 tidak akan banyak berguna. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mati secara tragis di tempat. Setiap kali Heaven and Earth Furnace muncul, ratusan atau bahkan ribuan kultivator Heaven Opening Realm akan mati. Selain itu, banyak dari mereka berada di peringkat menengah dan peringkat atas Open Heaven. Ada juga beberapa Open Heaven peringkat 7 dan peringkat 8 yang jatuh. Tidak perlu terburu-buru dalam hal kultivasi. Mengambil sesuatu selangkah demi selangkah adalah jalan yang benar. Setelah kultivasi Anda mencapai alam Open Heaven, saatnya untuk perlahan-lahan menumpuk, saran pemilik. Tiba-tiba,
Tatapannya tertuju pada leher Yang Kai. Dia mencubit dagunya dan memiringkan kepalanya ke satu sisi, menyipitkan matanya. Ada apa dengan lukamu? Meskipun luka yang disebabkan oleh Yun Fei Bai di lehernya telah sembuh, masih ada beberapa bekas luka yang tertinggal. Itu adalah luka besar yang hampir memotong seluruh kepalanya, menyebabkan Lady Boss bergidik ketakutan. Siapa yang melukaimu? Nyonya Lan bertanya dengan suara yang dalam. Yang Kai berkedip dan mengendus. Sebelum datang ke sini, saya melakukan perjalanan ke Gunung Matahari yang mendalam. Yun Fei Bai. Mata indah pemilik menjadi dingin. Yang Kai berkata, saya tidak tahu di mana Anda berada. Saya mendengar bahwa Yun Fei Bai dari Gunung Matahari yang mendalam pernah mengejar Anda, jadi saya ingin menanyakan beberapa informasi. Jangan khawatir, Lady Boss. Saya menderita, tetapi dia juga tidak jauh berbeda. Aku membuka lubang di dadanya, jadi aku tidak kehilangan muka untukmu. Ketika juru masak dan akuntan mendengar ini, mereka saling memandang dan keduanya terkejut. Baru sekarang mereka tahu bahwa Yang Kai datang ke gunung berapi ini untuk menemukan mereka karena dia pergi ke Gunung Matahari yang mendalam untuk menanyakan informasi. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hati mereka. Bocah ini terlalu berani. Mereka kurang lebih jelas tentang kekuatan Gunung Matahari yang mendalam. Yun Fei Bai itu bahkan berada di alam Open Heaven peringkat 6. Yang Kai sebenarnya telah melarikan diri dari sana hidup-hidup dan bahkan melukai Yun Fei Bai. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana dia mencapai prestasi seperti itu. Melihat bekas luka yang tersisa di leher Yang Kai, hampir bisa dikatakan bahwa sedikit lagi dia akan terpenggal dan dia akan mati. Apakah kamu ingin mati? Hanya Open Heaven peringkat 5 berani pergi ke Gunung Matahari yang mendalam. Lady Boss menatapnya dengan ngeri, matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Yang Kai tertawa kering dan tidak mengatakan apa-apa. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Lady Boss menggertakkan giginya, seolah dia ingin memarahinya. Namun, ketika dia ingat bahwa Yang Kai telah melakukan semua ini demi dirinya, dia tidak tahan untuk memarahinya. Dia hanya berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu impulsif di masa depan. Yang Kai menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. Aku akan mengingatnya. Lady Boss menghela nafas berat lagi, menyalahkan diri sendiri muncul di matanya lagi. Jika dia lebih berhati-hati saat itu, dia mungkin tidak akan jatuh ke surga tanpa bayangan ini. Jika dia tidak jatuh ke tempat ini, Yang Kai tidak akan mengalami hal seperti itu. Menyembuhkan lukamu lebih penting. Terlebih lagi, kamu baru saja naik ke peringkat 5 dan sangat perlu menstabilkan kultivasimu. Pergilah ke pengasingan dulu. Meskipun ini bukan tempat yang aman, di seluruh surga tanpa bayangan tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini. Lady Boss menginstruksikan, kamu baru saja datang ke surga tanpa bayangan ini dan tidak tahu betapa anehnya tempat ini. Perlahan-lahan aku akan menjelaskannya kepadamu di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Sebelum Yang Kai selesai berbicara, Lady Boss memelototinya. Cepat pergi. Yang Kai menurut, ya. Dia dengan patuh menemukan ruang tertutup di dalam gua, berjalan masuk, dan duduk bersila. Lady Boss kemudian mengatur banyak penghalang di luar sebelum berhenti. Dalam keputusasaan, Yang Kai hanya bisa mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Cedera dari pertempuran sebelumnya tidak lagi menjadi penghalang besar baginya. Dipukul oleh pemilik dan koki hanya luka yang dangkal, jadi tidak perlu memperhatikannya. Dia baru saja berteriak dengan sangat sedih hanya untuk membangkitkan simpati pemilik. Ternyata trik ini cukup efektif. Menutup matanya dan berkonsentrasi, Yang Kai mulai menyelidiki alam semesta kecilnya sendiri. Dia baru saja maju ke alam Open Heaven peringkat 5 dan baru saja membuka alam semesta kecilnya. Jika itu orang lain, mereka harus mundur selama 3 hingga 5 tahun untuk sepenuhnya menstabilkan kultivasi mereka. Namun, karena alam semesta kecil Yang Kai telah menyatu dengan manik dunia tertutup, ia memiliki dasar manik dunia tertutup, jadi jauh lebih cepat baginya untuk menstabilkan kultivasinya daripada yang lain. Selain dua pertempuran sebelumnya, pertempuran sengit dengan Ma Tianyuan dan Yun Fei Bai, meskipun tidak lama, itu membantunya dengan cepat menstabilkan kultivasinya. Apalagi pertarungan dengan Yun Fei Bai, benar-benar seperti berjalan di tepi hidup dan mati. Pengalaman menekan diri sendiri hingga batas seperti ini ribuan kali lebih baik daripada pengasingan yang membosankan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah untuk menstabilkan kultivasi Open Heaven peringkat kelimanya, tetapi untuk maju ke alam peringkat 6 sesegera mungkin. Surga tanpa bayangan ini bukanlah tempat yang baik. Profound Sun Mountain telah membentuk dendam dengan Lady Boss dan dirinya sendiri. Itu adalah tempat di mana 4 penguasa gunung kelas 6 sedang mengawasi. Bahkan di 3000 dunia, itu dianggap sebagai kekuatan kelas 2 terbaik.
Jika dua roh ilahi dari tanah kekosongan dikeluarkan, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. Dia telah melukai Yun Fei Bai, jadi gunung matahari yang mendalam pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Cepat atau lambat, mereka akan bergerak. Dengan kultivasi alam Open Heaven peringkat 5-nya saat ini, akan sulit untuk melawan raksasa seperti itu bahkan dengan bantuan Lady Boss. Hanya dengan maju ke alam Open Heaven peringkat 6 dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketika dia berada di alam peringkat 5, dia bisa melukai Yun Fei Bai dengan serius. Jika dia maju ke alam peringkat 6, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Pada saat itu, dia dan Lady Boss akan bergabung untuk melawan seluruh gunung matahari yang mendalam. Jika orang lain ingin naik dari alam peringkat 5 ke alam peringkat 6, mereka harus menunggu waktu yang lama selama bertahun-tahun, memperbaiki Open Heaven Pil yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya kultivasi, mengumpulkan fondasi dunia semesta kecil mereka sendiri, dan menunggu sampai waktunya matang. Selama periode ini, semuanya akan jatuh pada tempatnya. Itu akan memakan waktu setidaknya ratusan atau ribuan tahun, yang dianggap cepat. Jika lebih lambat, itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Tapi Yang Kai berbeda. Fondasinya terlalu bagus. Apakah itu kecepatan pemurnian Open Heaven Pil atau sumber daya kultivasi? Dia lebih cepat dari yang lain. Akibatnya, efisiensi kultivasinya lebih tinggi. Belum lagi, dia juga memiliki buah dunia kelas menengah. Di tanah leluhur alam kosmologis agung, dia telah masuk dan keluar dari dunia kecil alam semesta buah dunia dan memperoleh banyak buah dunia, termasuk 2 buah tingkat menengah, 13 buah tingkat rendah, dan 1 akar pohon buah dunia. Kemudian, Meng Hong dari Prefektur Great Moon memberinya buah dunia kelas menengah lagi, jadi dia awalnya memiliki 3 buah dunia kelas menengah. Buah dunia adalah obat ilahi yang menentang surga yang dapat membantu seorang kultivator alam Open Heaven secara langsung naik 1 tingkat. Nilai buah spiritual ini tidak terukur. Batas buah dunia tingkat rendah adalah alam peringkat 3, dan batas buah dunia tingkat menengah adalah alam peringkat 6. Dalam perjalanan kembali ke Star Boundary, Yang Kai telah dikejar oleh True Monarch Hei He. Dia telah membiarkan Guo Ziyan dan Lu Sui memakan buah dunia, yang membalikkan keadaan. Guo Ziyan telah berada di alam Open Heaven peringkat kedua, tetapi setelah memakan buah dunia tingkat rendah, dia telah naik ke peringkat ketiga. Lu Sui awalnya berada di peringkat keempat, tetapi setelah memakan buah dunia kelas menengah, dia langsung naik ke peringkat kelima. Kemajuan Yue He dari alam Open Heaven peringkat 5 ke peringkat ke-6 juga karena buah dunia kelas menengah. Yang Kai sekarang memiliki buah dunia kelas menengah terakhir. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia bersedia naik ke peringkat kelima. Dengan buah dewa yang menantang surga, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara naik ke peringkat kelima dan peringkat keenam. Satu-satunya perbedaan adalah dia harus mengkonsumsi buah terakhir ini. Namun, setelah merampok cincin spasial dari 4 kultivator alam Open Heaven tingkat tinggi, dia telah menebus kerugian ini. Hal yang paling berharga tentang buah dunia bukanlah bahwa ia dapat memungkinkan seorang kultivator untuk maju 1 tingkatan dalam waktu singkat. Nilai sebenarnya adalah bahwa buah itu bisa meningkatkan batas dao bela diri seorang kultivator. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan jumlah kekayaan berapapun. Yang Kai telah naik ke peringkat kelima, jadi secara logis, batas masa depannya adalah peringkat ke-7. Namun, jika dia memakan buah dunia dan maju ke peringkat ke-6, batas masa depannya juga akan meningkat 1 peringkat, mencapai peringkat ke-8. Di luar surga tanpa bayangan, Yang Kai sudah mempertimbangkan ini ketika dia dipaksa untuk maju ke alam Open Heaven. Tizeng dan yang lainnya berpikir bahwa masa depannya telah hancur, jadi bagaimana mereka bisa tahu tentang rencana tersembunyinya. Justru karena dia memiliki buah dunia kelas menengah, Yang Kai berani mengambil keputusan untuk maju ke peringkat 5 begitu cepat. 4390. Di dalam ruang rahasia, Yang Kai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari space ring-nya dan dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan buah roh sebening kristal seukuran kepalan tangan. Ini adalah satu-satunya buah dunia peringkat menengah yang tersisa yang dimilikinya. Permukaan buah bersinar dengan cahaya, membuatnya terlihat sangat indah. Mengambil buah roh, Yang Kai tidak ragu-ragu, membuka mulutnya dan menggigitnya. Kulit buahnya pecah dan jus buah yang harum mengalir ke mulutnya, menyebabkan Yang Kai mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka rasa buah dunia ini begitu enak. Setelah menelan buah dunia dalam 2 atau 3 gigitan, bahkan tidak menyayangkan intinya, Yang Kai menjilat bibirnya dengan puas, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi serius saat dia buru-buru menenangkan kinya dan memusatkan pikirannya, mendesak energi buah dunia mengalir ke dunia kecil di dalam tubuhnya.
Khasiat obat buah dunia larut dalam perut Yang Kai berubah menjadi kekuatan dunia yang sangat murni yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan dunia ini tidak terlalu kuat dan masih dalam batas yang bisa ditanggung oleh Yang Kai, tetapi keuntungannya adalah ia mengalir terus-menerus, tampaknya tanpa akhir. Membuka dunia kecil di dalam tubuhnya dan menerima kekuatan dari buah dunia ini, tidak perlu memperbaikinya sama sekali. Kekuatan buah dunia yang mengalir ke dunia kecilnya benar-benar berasimilasi, berubah menjadi fondasi dunia kecilnya sendiri dan memperkuat fondasi dunia kecilnya. Hati Yang Kai bergetar. Tidak heran buah dunia begitu berharga dan sulit ditemukan. Itu bahkan bisa disebut obat ilahi yang menantang surga. Apakah itu seorang kultivator yang menyempurnakan Open Heaven Pill atau sumber daya kultivasi lainnya? Mereka semua membutuhkan proses pemurnian. Tapi, kekuatan dunia yang keluar dari buah dunia tidak membutuhkan banyak usaha. Yang diperlukan hanyalah membuka alam semesta kecil di dalam tubuh mereka sendiri dan menerima kekuatannya. Dalam aspek ini saja, buah dunia itu unik. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan fondasi dunia semesta kecilnya dengan cepat dan terus meningkat, maju selangkah demi selangkah menuju alam Open Heaven kelas 6. Di luar ruang rahasia, di dalam gua, Lady Boss akan keluar dari waktu ke waktu, sementara juru masak dan akuntan akan tinggal di belakang melindungi Yang Kai, untuk mencegah gangguan yang tidak terduga saat dia berkultivasi. Lady Boss telah pergi mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Dia sudah melakukan ini sebelum Yang Kai tiba, tapi sayangnya, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Surga tanpa bayangan ini tidak besar atau kecil. Selama bertahun-tahun, 3 kekuatan besar telah menduduki tempat ini, dan semua tempat mencurigakan di surga tanpa bayangan telah diselidiki oleh mereka. Jika memang ada jalan keluar, itu pasti akan ditemukan. Lady Boss dan yang lainnya baru berada di sini selama kurang dari setahun. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan upaya 3 kekuatan utama selama ribuan tahun terakhir? 1 hari lagi berlalu. Koki dan akuntan yang menjaga gua Kares tiba-tiba merasakan pembatasan diaktifkan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Lady Boss kembali dari luar. Di belakangnya, magma mendidih. Dia menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk membuka lorong dan langsung bergegas masuk dari puncak gunung berapi. Melihat sekeliling, Lady Boss melihat ke arah ruang rahasia tempat Yang Kai berada dalam pengasingan dan mengerutkan kening. Dia belum keluar. Koki menggelengkan kepalanya. Tidak, ini sudah hampir sebulan. Sepertinya dia terluka parah terakhir kali. Kalau tidak, dia tidak akan menutup dirinya untuk memulihkan diri untuk waktu yang lama. Nona Boss, apakah Anda ingin pergi melihatnya? Nyonya Boss menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jika dia benar-benar berada di titik kritis pemulihan, akan buruk jika dia diganggu. Akuntan itu berkata dengan cemas, menghitung hari, badai tanpa bayangan akan bertiup lagi dalam beberapa hari. Meskipun tempat kami dapat sedikit menghalanginya, kami tidak dapat sepenuhnya menghindari efek dari angin aneh itu. Ketika hal itu terjadi, Yang Kai pasti akan terganggu. Ini adalah masalah. Tempat yang mereka pilih untuk tinggal dapat melemahkan kekuatan Sadoles Squall, tetapi itu jauh lebih rendah daripada markas 3 kekuatan besar. Jika bukan karena ini, mereka bertiga tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Mereka akan lama kehilangan semua kultivasi mereka karena angin aneh itu. Meski begitu, setelah hampir 1 tahun, mereka bertiga menderita banyak kerugian. Lady Boss lebih baik, bagaimanapun, kultivasinya mendalam dan dia masih bisa bertahan. Namun, juru masak dan akuntan baru saja mencapai kelas 5 dan membuka langit belum lama ini. Fondasi mereka tidak terlalu stabil untuk memulai. Setelah menderita berulang kali, alam semesta kecil keduanya bergolak. Setelah setiap Sadoles Squall, mereka berdua harus memperbaiki sejumlah besar sumber daya untuk menebus kerugian mereka. Lady Boss merenung sejenak dan berkata, kita akan lihat ketika saatnya tiba. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Gunung matahari mendalam, di sisi lain, perlu waspada. Kali ini, saya pergi keluar untuk melihat situasi di sekitar gunung matahari yang mendalam. Sepertinya ada beberapa pasukan di sana. Sepertinya mereka bersiap untuk bergerak melawan kita. Si juru masak terkejut. Kalau begitu, haruskah kita pindah? Pasukan gunung yang mendalam sangat kuat dan kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti tidak akan cocok untuk mereka. Alasan mereka bisa hidup dengan damai sebelumnya terutama karena pencegahan Lady Boss, Open Heaven kelas 6. Gunung matahari yang mendalam tahu bahwa bahkan jika mereka bisa mengalahkan mereka bertiga, mereka harus membayar harga yang mahal. Baru kemudian mereka menyerah dan membiarkan mereka bersembunyi di sini. Namun, setelah sekian lama, di bawah pengaruh Sadoles Squall, kekuatan Lady Boss pasti akan menurun.
Meskipun juru masak dan akuntan juga kelas 5, mereka tidak akan bisa memainkan peran yang menentukan. Sebelumnya, Yang Kai pergi ke Gunung Matahari yang mendalam untuk membuat keributan. Kemungkinan Gunung Matahari yang mendalam benar-benar marah. Tidak aneh bagi mereka untuk bergerak sekarang. Nyonya Bos menggelengkan kepalanya. Kemana kita bisa pindah? Surga gua tanpa bayangan ini begitu besar. Kecuali kita memilih untuk bergabung dengan Peerless Society atau Pulau Gemini. Setelah jeda, dia berkata, menurut kalian mana yang lebih baik? Sebelumnya, mereka tidak berpikir untuk bergabung dengan salah satu dari 3 kekuatan besar karena tidak peduli yang mana dari mereka berakar kuat di gua surga tanpa bayangan. Jika mereka bertiga bergabung, mereka pasti akan menghadapi segala macam batasan, belum lagi harus membayar sumber daya kultivasi mereka sendiri. Sekarang situasinya berbeda dari sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain membuat pilihan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di gua surga tanpa bayangan ini. Si juru masak dan akuntan saling memandang dan berkata serempak, Pulau Gemini. Lady Boss mengangguk sedikit. Aku pikir juga begitu. Di antara 3 kekuatan besar Shadow Grotto Heaven, Pulau Gemini adalah yang terlemah karena mereka hanya memiliki 2 Open Heaven kelas 6. Masyarakat Peerless memiliki 3, dan gunung yang mendalam memiliki 4. Di antara mereka, penguasa gunung sangat dekat dengan kelas 7. Lady Boss adalah Open Heaven kelas 6. Jika dia bisa bergabung dengan Pulau Gemini akan sejajar dengan Peerless Society. Bagi Pulau Gemini, ini juga merupakan kesempatan untuk memperkuat diri. Apalagi saat Lady Boss keluar kali ini, dia juga pergi ke Pulau Gemini dan disambut hangat oleh 2 penguasa pulau di Pulau Gemini. Kedua belah pihak memiliki percakapan yang sangat menyenangkan. Kedua penguasa pulau itu bahkan lebih tertarik untuk mengikatnya. Sikap mereka jauh lebih sopan daripada sikap Profound Sun Mountain. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Lady Boss berkata, jangan membicarakan ini untuk saat ini. Kita akan membuat rencana setelah angin astral tanpa bayangan ini berhembus. Si juru masak dan akuntan patuh dan tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga segera mendirikan gua. Angin astral tanpa bayangan menyebar kemana-mana, dan bahkan alam semesta kecil Open Heaven dapat disapu. Meskipun tidak memiliki banyak efek kepada mereka bertiga, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lady Boss tidak terus keluar. 3 hari kemudian, angin astral bertiup lagi. Awalnya, angin tidak kencang, tetapi segera menjadi ganas, dan dunia luar dipenuhi pasir dan batu. Bahkan jika mereka bersembunyi di gua di bawah gunung berapi, angin astral tanpa bayangan masih bisa mengebor dan meniup ke alam semesta kecil mereka, menyebabkan kekuatan alam semesta kecil terus-menerus terkuras. Lady Boss dan yang lainnya jelas telah mengalami hal semacam ini lebih dari sekali atau 2 kali. Setelah berada di sini begitu lama, mereka kurang lebih menyimpulkan bahwa angin aneh di tempat terkutuk ini akan bertiup sebulan sekali. Setiap kali, itu akan berlangsung selama setengah jam hingga 2 jam, dengan perbedaan tidak lebih dari 3 hari. Di seluruh Shadowless Paradise, selain markas 3 kekuatan besar, satu-satunya tempat aman yang tersisa adalah sekitar gunung berapi, yang bisa sedikit melemahkan kekuatan angin aneh. Mereka telah mencari alasannya, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tampaknya bahkan 3 kekuatan besar tidak memahami hal ini, dan hanya menduga bahwa itu ada hubungannya dengan penguasa ilahi tanpa bayangan yang mati. Bagaimanapun, ini adalah gua langit dan bumi yang ditinggalkan setelah kematiannya, dan hal-hal aneh tidak dapat dipisahkan darinya. Mereka bertiga telah lama menyiapkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Sejak hari Lady Boss kembali, mereka tidak berusaha keras untuk memperbaikinya. Kali ini, mereka bekerja lebih keras untuk menebus hilangnya kekuatan di tubuh mereka. Tiba-tiba, kekuatan elemen kayu yang sangat murni meledak dari suatu tempat di dalam gua. Lady Boss dan yang lainnya terkejut, dan ketika mereka membuka mata untuk melihat, mereka tercengang. Tiba-tiba, pohon hijau giok yang menjulang tinggi muncul entah dari mana. Kanopinya yang besar menutupi seluruh gua, dan cahaya hijau giok yang bersinar dari pohon mengandung vitalitas yang tak terbayangkan. Cahaya terpantul di wajah mereka bertiga, dan cahaya hijau mengalir di sekitar tubuh mereka, memberi mereka perasaan hangat dan nyaman. Ini, si juru masak tercengang. Teknik ilahi Dharma Idol. Akuntan itu terkejut. Lady Boss menggelengkan kepalanya perlahan. Itu hanya teknik rahasia. Dia memiliki penglihatan yang baik, dan dapat mengatakan bahwa ini bukan pada level Divine Teknik Dharma Idol. Itu hanya teknik rahasia teknik ilahi. Dia menoleh untuk melihat tempat Yang Kai berkultivasi dalam pengasingan. Akar pohon raksasa berada di ruang rahasia. Jelas bahwa teknik ilahi elemen kayu ini dilakukan oleh Yang Kai.
Lady Boss diam-diam terkejut. Berapa tingkat sumber daya elemen kayu yang dimurnikan bocah ini? Mengapa teknik ilahi elemen kayu yang diturunkan darinya begitu kuat? Ketika dia tahu bahwa Yang Kai telah menyempurnakan api primordial gagak emas, bos wanita tahu bahwa Yang Kai telah menyempurnakan sumber daya elemen kayu kelas atas. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menekan pembakaran api primordial gagak emas. Namun, sumber daya elemen kayu kelas atas juga dibagi menjadi beberapa kelas. Lady Boss tidak pernah melihat latar belakang Yang Kai. Sekarang, tampaknya sumber daya elemen kayu yang telah dia sempurnakan adalah harta yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mendapatkan teknik ilahi elemen kayu seperti itu. Di bawah naungan pohon raksasa ini, tidak hanya tubuhnya terasa hangat dan nyaman, bahkan pikirannya pun jernih. Pikirannya berlari lebih cepat, dan tubuh serta kekuatannya pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Tiba-tiba, si juru masak berteriak lagi, "Nona Boss, teknik ilahi ini tampaknya mampu menahan angin aneh itu." Bagaimana mungkin Lady Boss tidak merasakannya tanpa dia mengatakannya? Ketika teknik ilahi elemen kayu ini dilepaskan, angin tak kasat mata yang bertiup ke gua di bawah gunung berapi benar-benar menghilang dalam sekejap, dan terhalang.